Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Khonisa dan rekan saya yaitu Hena Resita Dewi. Kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami di sini akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian administrasi pendidikan. Menurut Depdiknas Republik Indonesia, administrasi pendidikan adalah seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, baik itu meliputi pengarahan, perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka cakupan pendidikan. Jadi, segala sesuatu yang memanfaatkan fasilitas yang ada dari pendidikan dan untuk kepentingan pendidikan, baik yang dilakukan secara personal, spiritual, dan material adalah pengertian dari administrasi pendidikan. Dasar-dasar administrasi pendidikan. Administrasi akan berhasil baik apabila didasarkan atas dasar-dasar yang tepat. Terdapat banyak dasar administrasi agar administrator dapat sukses dalam tugasnya. Di antaranya, yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Seseorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Jika disertai pekerjaan manajemen dan kooperatif dalam waktu yang sama, seseorang administrasi cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada pekerjaan operatif. Administrator harus mampu menghindari kecenderungan negatif ini, sebab ia selalu terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif. Maka pekerjaan pokoknya yaitu pengelolaan akan terbengkalai. Hal ini juga merupakan ciri khas dari tinggi atau rendahnya taraf organisasi. Makin tinggi taraf suatu organisasi, maka akan dilihat dari makin banyaknya pekerjaan operatif yang harus dilakukan oleh administrator. Yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia atau human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Yang terakhir yaitu prinsip kerjasama. Seseorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Menurut Sergio Vanni dan Carver, menyebutkan 4 tujuan administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat yaitu kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu dimensi administrasi pendidikan. Di antaranya ada dimensi sosial dan budaya. Selanjutnya, dimensi proses belajar secara efektif, dimensi ekonomi dan pembiayaan, perilaku organisasi dalam dimensi pendidikan, dimensi politik, dimensi hukum dan profesi, dimensi pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu dimensi informasi teknis. 8. Standar administrasi pendidikan. Untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan standarisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Program tersebut disebut Standar Nasional Pendidikan yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Dengan melaksanakan standarisasi tersebut, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah, dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Adapun Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud terbagi dalam 8 hal, yaitu: pertama, standar isi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Kedua, standar proses, berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, standar penilaian pendidikan, berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Keempat, standar kompetensi lulusan, berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan, berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Keenam, standar pengelolaan, berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Ketujuh, standar pembiayaan pendidikan, berkaitan dengan anggaran sekolah. Dan kedelapan, standar sarana dan prasarana, berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Berikut ini beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Di antaranya, 1. Bidang tata usaha sekolah. Contohnya, pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Keempat, keuangan dan pembukuan. Kelima, korespondensi atau surat menyurat. Keenam, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. 2. Bidang personalia murid. Contohnya, pertama, organisasi murid. Kedua, masalah kesehatan murid. Ketiga, evaluasi kemajuan murid. Keempat, masalah kesejahteraan murid. Dan kelima, bimbingan dan konseling untuk murid. 3. Bidang personalia guru. Contohnya, pertama, pengangkatan dan penempatan guru. Kedua, organisasi person guru. Ketiga, masalah kepegawaian. Keempat, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru. Dan kelima, refreshing dan upgrading guru. 4. Bidang pengawasan atau supervisi. Contohnya, pertama, upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha. Kedua, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Ketiga, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Keempat, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. 5. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Contohnya, pertama, berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Kedua, melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.